Kalau tuan ke sawah padi, elok datang di sore hari. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah berada di umri, itu artinya di rumah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum terjadi fitnah, saya ingin menyampaikan, saya pakai Melayu lengkap ini bukan karena mau menikah lagi, tapi kebetulan sesudah ini ada acara pelantikan Forum Komunikasi Tokoh Melayu seprovinsi Riau. Jadi seluruh pengurusnya wajib pakai baju Melayu. Yang berbahagia, Acting Director of Learning and Student Affairs Belmawa of Kemendikbud RI, Bapak Dr. Berry Juliandi, yang hadir di tengah-tengah kita di alam maya. Bendahara Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah LPPM PTMA Dr. Saiful Amri Saragih. Kalau mengikut adat saya harus manggil tulang dengan dia, karena ibu saya baru Saragih, Saragih Sidabalo, atau dia manggil Makela dengan saya. Ketua Panitia Pusat Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah dan Aisyah KKN Mas merangkap Wakil Rektor 5 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Associate Profesor Ahmad Dermawan PhD, beserta pengurus KKN Mas tahun 2025. Saya dengan Pak Ahmad Dermawan ini udah kenal lama dan sangat akrab. Tadi beliau membisikkan ke saya sesuatu yang sangat cerdas. Di UM Purwokerto itu orang yang KKN langsung sebagai panitia penerima mahasiswa baru. Jadi sambil KKN langsung promosi, langsung diinput mahasiswa barunya. Itu canggih. Maka saya katakan UMP itu bukan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, tapi Universitas Muhammadiyah, betul-betul Universitas Muhammadiyah, P-nya itu bukan apa tadi saya bilang Pak, paripurna gitu. Pimpinan PTMA beserta dosen pembimbing lapangan peserta kuliah kerja nyata Muhammadiyah dan Aisyah KKN Mas tahun 2025, Wakil Rektor, dekan-dekan segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Riau, Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara peserta Yurikol ke-21 tahun 2025 yang semoga dirahmati Allah. Dalam Islam, agama ini lahir bersamaan dengan perintah riset. Karena ayat pertama turun itu adalah Iqra. Telitilah, bacalah, lakukan riset. Hanya saja dalam perspektif Islam, riset itu tidak tabula rasa. We not start from zero, we not start from nothing, but we start from something. Sehingga di ayat yang kedua Allah menyatakan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan tidak sampai di situ. Ayat yang terakhir itu yang paling hebat. Betul-betul ayat yang selaras dengan apa yang dikatakan UNESCO, learning to become. Apa katanya? Wasjud waqtarib. Penelitian itu harus berdampak. Dan dampaknya adalah memperkenalkan diri manusia, memperkenalkan Tuhan kepada manusia. Saya teringat itu.
ketika orang-orang nakal dikumpulkan oleh khalifah di zaman filosof besar Al-Kindi. Orang-orang nakal dikumpulkan. Sebab ustadz sudah tidak bisa lagi menasehati. Mau di KKN kan waktu itu belum ada KKN. Gimana caranya itu? Maka dikumpulkan, Al-Kindi disuruh memberikan nasihat kepada mereka. Lalu Al-Kindi mengambil piano. Dia berpiano begitu. Mula-mula dia berpiano, orang-orang nakal tadi ketawa semua. Lalu terdiam. Lalu tersenyum. Akhirnya diam lagi dan kemudian menangis. Mereka berteriak, kami sadar, kami taubat, kami taubat. Ternyata musik itu bisa dijadikan metode dakwah yang luar biasa. Saya pikir ini mungkin cerita biasa. Tapi saya baca buku Hamka ketika dia menceritakan bagaimana seorang ahli biola Yahudi, Israel Benetin, bermain biola di hadapan Albert Einstein. Ketika dia bermain biola, sedang asik-asiknya, orang ramai mendengar. Albert Einstein waktu itu berteriak-teriak, yes, he exists, yes, he exists. Orang yang di sebelahnya bertanya, siapa yang eksis? God is exists. Ternyata lapangan dakwah dan lapangan penelitian kita luar biasa. Saya beberapa tahun yang lalu mengunjungi Asian University di Taiwan. Disuruh ceramah oleh PCIM di Grand Mosque di kota Taipei itu. Saya ceramah. Selesai ceramah, mahasiswa S3 di bidang IT-nya ngomong dengan saya, Pak, di sini makan hati-hati, tidak semua halal. Tapi kami PCIM sudah punya software, sudah punya alat itu ya. Nanti saya upload ke handphone Bapak. Setiap Bapak mau makan, mau beli makanan, di-scan saja. Kami sudah masukkan semua barang-barang yang ada di Taiwan ke dalam produk, ke dalam software kami ini, sehingga ketika Bapak scan nanti akan keluar mana yang halal, mana yang tidak. Saya terkejut itu. Saya pikir kalau makanan saja sedetil itu mereka sudah bikin dan bisa. Jadi inovasi, kreasi itu penting. Ya. Kita banggalah dengan UAD sudah bisa bikin misel ya, bikin rudal gitu. Walaupun kelajuannya baru sekitar 500 km sejam, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan punya Iran misalnya. Tapi kita sudah memulainya. Kita sudah memulainya. Hari ini Cina sibuk melakukan revolusi mobil listrik. Semuanya serba listrik. Karena minyak sangat terbatas. Tapi Jepang dengan Toyota Mirai-nya sudah memproklamasikan fuel cell electric vehicle yang kita kenal dengan FCEV. Bahan bakarnya adalah hidrogen air. Walaupun ini masih teknologi mahal, tapi kalau Toyota Mirai ini berhasil, maka produk mobil listrik Cina akan tutup. Sementara kita Indonesia masih senantiasa menjadi makmum dalam urusan teknologi. Kita hanya menjadi user, belum bisa menjadi produser. Oleh karena itu, saya berharap dari lubuk hati yang paling dalam, pelaksanaan University Research Colloquium Jurisprudensial ke-21 ini memberikan sesuatu yang baru. Sehingga ke depan bibit-bibit, benih-benih, inovasi-inovasi yang cerdas akan lahir dari Universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi saya buka.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.